Oke, selamat pagi atau mungkin siang bagi teman-teman kelas lainnya. Eh, di sini saya ngerekam video ini dalam keadaan sore. Di sini udah mau gelap. Nah, saya ucapkan selamat datang pada perkuliahan saya hari ini, yakni mata kuliah Hukum Bisnis, pengantar Hukum Bisnis. Di pertemuan ketiga ini, kita akan sedikit bahas secara lebih mendalam. Lanjutin pertemuan kita kemarin. Nah, pertemuan kemarin saya lihat udah banyak sih mahasiswa yang cukup aktif dan juga nampaknya sangat tertarik sekali dengan perkuliahan saya. Jadi hari ini saya akan sedikit memperdalam dan juga sekaligus untuk menunjukkan yang kemarin sempat ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Ya, ini klasifikasi jenis usaha dalam perusahaan di Indonesia. Tanpa banyak bicara, langsung aja kita lanjutkan pertemuannya. Nah, saya slideshow ya. Nah, melanjutkan pertemuan kemarin, sempat ada pertanyaan yang cukup menarik ya, yakni, Pak, jenis-jenis usaha yang dimaksud itu kayak gimana sih? Level-levelnya, kategori usahanya. Jadi pada dasarnya sih secara sederhana, jenis usaha itu pada dasarnya saya bagi menjadi ini ya, dananya aja ya. Usaha yang sifatnya mikro, itu merupakan jenis usaha yang memiliki omset per tahun ya, per tahun 300 juta dan memiliki aset di bawah 50 juta. Ini merupakan jenis usaha mikro ini memang yang paling banyak di Indonesia, yakni sejumlah 98,82%. Hampir semuanya ya. Oke. Jenis usaha mikro ini simpelnya kayak misalnya toko kelontong, terus mungkin toko-toko yang kecil-kecil lah, yang profitnya nggak nyampe 50 juta, omsetnya tidak mencapai 300 juta dalam setahun. Ini bisa kalian temui di mana-mana, ini usaha mikro. Nah, karena usaha mikro ini memang mendapatkan profit kecil, makanya dia usahanya yang sederhana-sederhana saja. Biasanya hanya berupa membeli barang untuk kemudian menjualnya lagi. Seperti contohnya toko kelontong, atau toko-toko yang kalian temui di pasaran seperti itu ya, toko-toko kecil. Itu usaha mikro. Ada juga yang mungkin usaha-usaha kecilan, mungkin dia jualan keripik kentang, motongi dewe, gawe dewe, goreng dewe, jual sendiri. Itu usaha mikro. Next, usaha kecil. Usaha kecil ini profitnya antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Wow, enggak juga. Ini biasa aja. Karena untuk ukuran sebuah perusahaan ini nominal yang masih kecil, asetnya, sekali lagi, aset di sini adalah dari 50 juta sampai 500 juta. Jumlah usaha ini di Indonesia, ini saya dapat dari Business Weekly ya, saya dapat slide ini dari Business Weekly. Ini terakhir tahun 2020 kayaknya. 2018. Nah, jenis usaha kecil seperti ini biasanya untuk usaha-usaha yang bersifat sudah bisa melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan lain. Ya, kalau mikro tadi cuma bisa jual beli aja, usaha kecil tadi dia sudah bisa melakukan kontrak dengan usaha lain, dengan perusahaan lain pertama, dan yang kedua dia juga sudah bisa melakukan usaha-usaha yang sifatnya memerlukan tender, walaupun sifatnya kecil. Contohnya kontraktor, perusahaan kontraktor itu termasuk jenis usaha kecil. Nah, terus yang agak besar lagi, jenis usaha menengah. Usaha menengah ini banyak di Indonesia, walaupun kalau kalian lihat presentasinya cuma 0,08%. Nah, omsetnya ini antara 2,5 miliar sampai 50 miliar. Wow ya, duit semua itu. Aset itu adalah, itu saya menjelaskan ya, aset adalah merupakan aset itu kayak harta yang dimiliki oleh perusahaan. Bukan omset ya, omset itu pendapatan. Aset ini kayak bangunan, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Usaha menengah memiliki aset 500 juta hingga 10 miliar. Dengan omset 2,5 sampai 50 miliar. Nah, di sini
perusahaan-perusahaan yang sifatnya seperti ini sudah bisa mengambil jenis-jenis usaha yang membutuhkan modal besar, kapital besar yang tentu juga membutuhkan izin usaha, seperti usaha pertambangan dan lain-lain. Contohnya mungkin PT-PT yang bergerak kayak apa ya, Jaya Konstruksi itu jenis usaha menengah. Kenapa saya katakan usaha menengah Jaya Konstruksi? Kenapa? Karena nilai omsetnya dia masih di bawah tarafan di bawah 50 miliar. Oke, itu usaha menengah. Usaha besar ini yang udah levelnya sekelas Gojek, Grab, dan lain-lain. Dia udah lebih dari 50 miliar dengan aset lebih dari 10 miliar. Usaha besar ya. Nah, usaha-usaha seperti ini kalau di Indonesia ada yang mendapatkan istilah unicorn ya. Unicorn kenapa? Karena memang dia memiliki profit yang lebih besar dari 1 miliar dolar. Luar biasa. Apalagi kalau kalian belum dengar, ini ada wacana kalau Grab dan Gojek mau dijadikan satu. Otomatis nilainya akan lebih besar lagi. Bahkan mungkin bisa menyaingi raksasa sekelas Uber. Uber bahkan sekarang udah ini ya, mengkret ya kayaknya ya. Seperti itu kira-kira. Itu merupakan klasifikasi jenis usaha berdasarkan profitnya. Oke. Next kita akan bahas secara lebih mendalam. Bentuk-bentuk perusahaan. Sebenarnya pada dasarnya bentuk perusahaan itu terbagi jadi dua, yakni yang publik dan yang private, yang sudah kita bahas kemarin. Tapi untuk pengantar hukum bisnis, saya akan bahas secara lebih mendalam pada bentuk perusahaan yang sifatnya private. Nah, bentuk perusahaan yang sifatnya private, yang paling standar, yang paling kecil adalah PD atau UD. Perusahaan dagang atau usaha dagang. Ini kalau saya mau makan yang tadi nih ya, usaha mikro, ya ini jenis usaha yang cuman berupa membeli barang, menjualnya, membeli barang atau mengolahnya dalam hal taraf yang sederhana untuk kemudian menjualnya. Jadi contohnya misalnya saya beli kentang mentah ya, terus saya seseti cilik-cilik, saya goreng, saya jadikan keripik kentang, saya jual lagi. Ini merupakan PD. Nah, itu PD ya. Kalau firma ini merupakan jenis usaha yang sudah selevel di atasnya. Berbeda dengan PDUD yang tidak membutuhkan badan hukum, firma membutuhkan badan hukum. Oke. Untuk firma ini contohnya adalah law firm. Kebetulan saya orang hukum, jadi saya tahu firma itu merupakan sebuah perusahaan ya di sini, di mana selain ada Oke. Firma batik ya Pak. Oke. Kayak mana tadi? Firma ya. Nah, firma ini merupakan sebuah jenis usaha yang sifatnya kan Iya. Ini Kak. Oke, perusahaan besar dan Oke, mohon maaf ya. Oke. Next tadi kita udah bahas mengenai firma. Firma ini kalau saya ambil contoh adalah law firm atau milik yang pengacara seperti itu. Kalau kalian jalan-jalan kadang lihat ada firma pengacara, itu merupakan jenis usaha yang sifatnya firma. Kalau PDUD ini sifatnya tadi kecil dan merupakan ya mungkin cuma jual dan beli saja. Kalau firma dia udah tarafnya lebih besar. Kenapa? Karena dia udah memiliki badan hukum. Ini yang membedakan antara perusahaan dagang atau usaha dagang dengan firma. Firma itu udah ada badan hukumnya. Badan hukum itu apa sih? Simpelnya merupakan perusahaan yang sudah diakui oleh negara. Yang dalam hal ini, firma itu didirikan sifatnya untuk apa? Profit oriented, golek duit, seperti itu. Oke ya, itu firma. Firma kaya enggak? Kalau kalian lihat firma itu, di bawah PT ya enggak. Firma itu kaya, duitnya akeh. Ini kita bahas lebih lanjut dulu. Ini yang
tadi yang apa BUMN dan yang swasta. Terus ini dasar hukumnya, PT itu di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Perum 19 tahun 2003, Persero 19 tahun 2003, Koperasi 25 tahun 92. Ada juga yang merupakan bukan badan hukum, firman ini salah ya, di atas ya. Maksud saya yang diatur dalam KUHD, PDUD, CV, dan firma. Ini yang diatur dalam KUHD. Oke. Nah, sekarang kita bahas secara lebih lanjut. Bedanya, kita harus bedakan dulu. Apa sih yang dimaksud dengan badan hukum dan apa yang dimaksud dengan bukan badan hukum. Badan hukum itu simpelnya adalah yang diatur oleh undang-undang, ada harta terpisah dan ada tanggung jawab terbatas. Jadi kalau badan hukum ya, firma tadi misalnya, dia hartanya terpisah. Jadi ketika misalnya nih, si pemilik firma ini merugi, ya dia apa namanya mengganti kerugiannya berdasarkan harta yang ada pada firma tadi. Tanggung jawabnya terbatas ya. Beda dengan bukan badan hukum. Tidak ada harta terpisah. Melarat ya melarat sisan. Seperti itu. Oke. Sekarang next pada pertanyaan, pegawai BUMN itu PNS enggak sih? Ini untuk yang absen ganjil ya. Untuk yang absen ganjil, saya punya pertanyaan yang cukup sederhana. Ini sedikit intermezzo juga ya. Menurut kalian pegawai BUMN itu PNS enggak? Oke ya. Silakan dijawab pada absensi nanti. Pertanyaannya sederhana aja. Kalau misalnya kalian bicara ngomong kalau BUMN itu PNS, coba sebutkan undang-undangnya, tepatnya pasalnya. Tips saya, carilah dalam undang-undang ASN. Cari pasalnya yang mengatakan itu. Silakan dicari, bukalah undang-undang ASN, dan jawab pada ini ya, untuk yang absennya ganjil. Oke, next. Kita bahas secara lebih mendalam. Tadi kita sudah bahas mengenai PD dan UD. Perusahaan dagang ini simpelnya ada satu orang, dan dia bertanggung jawab atas seluruh hutang perusahaan. Oke ya. Nah, firma ini atau bahasa Belandanya adalah matshap. Didirikan dengan nama bersama. Jadi kalau kalian lihat ya dalam kantor-kantor pengacara, mesti namanya seperti ini. Itu Bagus Galang dan associates misalnya dan teman-temannya. Jadi firma itu simpelnya didirikan oleh beberapa orang, tapi ini namanya satu orang. Saya misalnya dan teman-teman, tapi mengikat seluruh partner. Oh ya, dan ini sedikit koreksi ya. Ini bukan badan hukum, mohon maaf. Ini bukan badan hukum. Kenapa? Karena dia diatur dalam KUHD. Yang bukan diatur dalam KUHD, tapi dalam undang-undang tersendiri ini yang baru dikatakan sebagai badan hukum. Seperti itu. Nah, pembebanan kepengurusannya ini dilakukan secara diatur bersama dengan akta pendirian. Terus biasanya tuh bidangnya keprofesian jasa kayak di lawyer tadi, atau juga firma konsultan dan arsitek seperti dan lain-lain. Ini firma. Nah, firma ini dapat berakhir bila lampaunya waktu yang diperjanjikan, terus pengakhiran oleh salah seorang sekutu, terus ada kematian salah satu seorang sekutu, adanya kepailitan, menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan akta pendirian. Jadi misalnya dia pendiriannya law firm, ya harus kerjanya di law firm. Ini yang juga harus butuh perhatian ya. Ini yang membedakan antara PDUD dengan firma. Dia tuh harus, jadi PDUD itu memang ada akta pendiriannya, nah tapi dia ini sifatnya kecil, sederhana. Dan kalau firma, dia udah ada akta pendirian yang bahkan mungkin juga kadang di depan notaris, ya kadang, dan ada ini pengesahannya juga. Oke, next saya langsung aja. Saya setelkan video supaya kalian bisa lebih ini. Saya Fikri Asigal, saya senior partner di Asigal Hamzah Partners. Saya berpraktek di AHP ini sejak tahun 2001
namun saya memulai berpraktek sebagai advokat itu sejak tahun 1993. Jadi kurang lebih sudah 24 tahun saya berpraktek sebagai advokat sampai sekarang. Kalau kita bicara idealnya, ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Pertama, kantor tersebut harus memiliki sistem tata kelola yang baik. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya yang baik, sumber daya manusia yang baik. Yang ketiga adalah teknologi. Ini juga hal yang amat penting sekali kalau menurut saya, dan bahkan bisa dibilang tanpa menerapkan teknologi yang cukup baik, akan sulit kantor hukum itu bisa dibilang sebagai kantor hukum modern. Kekhawatiran tentang risiko yang muncul dengan penggunaan teknologi. Misalnya contohnya diskusi yang hangat gitu ya di kita juga, apakah kita akan menggunakan cloud atau enggak gitu. Kalau dilihat dari apa yang ditawarkan, jelas cloud itu memberikan banyak sekali solusi gitu, dan saya sendiri sangat pro. Tapi banyak sekali orang yang khawatir bagaimana keamanannya, kemudian kalau mati gimana. Padahal kalau kita lihat availability dari cloud itu pasti akan jauh lebih tinggi daripada kalau misalnya kita punya server sendiri. Sekarang tempat itu udah bukan hambatan sama sekali gitu ya. Saya bisa berada di mana aja tanpa harus khawatir ada klien kirim email, ada klien telepon, kemudian ada dokumen yang harus saya review. Itu semua bisa saya lakukan lewat mobile device saya. Kita senang sekali ya kita bisa pakai 365. Paling nggak ada 2 hal yang saya sangat suka. Pertama, mobility. Itu saya bisa seamless antara mobile device saya dengan service saya. Itu nggak perlu ada seakan-akan punya device 2 gitu ya. Yang kedua, security. Security ini satu hal yang jadi concern dari banyak orang. Tim IT kita juga sangat concern dengan security. Tapi ketika kita memakai 365, kita tahu bahwa 365 banyak sekali standar security yang di tingkat internasional ya, sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir mengenai itu dan bisa mengalokasikan resources kita dalam konteks security ke yang lain. Nah, yang satu lagi ini yang saya cukup excited adalah kolaborasi. Nah, ini terus terang kita lagi mau terus coba bagaimana kita memanfaatkan fitur-fitur kolaborasi yang ada di 365 terhadap tim kita yang memang cukup banyak dari generasi milenial yang dan juga dari mereka kebanyakan juga digital native. Jadi saya merasa kalau kita bisa terapkan itu, maka respons dari teman-teman di AHP pasti akan sangat baik dan efek ke productivity itu juga akan sangat tinggi. Oke, kira-kira seperti itu video singkatnya. Kenapa sih saya nge-share video ini? Ini untuk memberikan gambaran pada kalian. Kayak gimana sih kondisi firma di Indonesia, atau mungkin dunia pada umumnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai firma, saya harus memberi infokan kalian dulu. Jadi, yang namanya firma, PD, UD, dan CV nanti, Commandit Revenue Shop, itu merupakan konsep perusahaan yang jadul. Kenapa? Karena dia berasal dari zaman Hindia Belanda dulu. Nah, asal kalian belum tahu, Indonesia itu pada dasarnya masih menggunakan hukum zaman Hindia Belanda. Bahkan sampai sekarang, yang sudah kelewat hampir 70 tahun lebih. Kenapa sih nggak diganti-ganti? Ya, saya nggak tahu. Karena mungkin malas sekali ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah, hukum ini nih sampai sekarang masih dipakai. Bahkan ada selain PT ke atas ya, bahkan seringkali muncul permasalahan-permasalahan pada perusahaan-perusahaan yang masih di bawah KUHD ini. Nah, kita bahas lebih lanjut nih mengenai firma. Firma ini merupakan jenis perusahaan, bukan badan hukum. Dia didirikan berdasarkan KUHD. Jadi, kalau mau mendirikan firma sebenarnya cukup gampang saja. Kalian tidak perlu mengikuti peraturan negara,
kalian bisa mendirikan sendiri, tapi dalam menjalankan kegiatan usahanya, kalian harus memenuhi izin-izin yang sudah disediakan, yang sudah diterapkan oleh pemerintah, seperti itu. Itu firma. Dalam hal misalnya law firm ya, ini udah ada contohnya tadi, kantor advokat modern ala Hasegaf Hamzah, ini sangat terkenal banget di Jakarta. Jadi, lawyer ya, dalam mendirikan law firm, dia cuma modal namanya aja. Ya. Misalnya nih, Hamzah and Partner, 10 orang. Dia mendirikan law firm. Terus kemudian 10 orang ini pakai namanya Hasegaf Hamzah, tapi dalam pelaksanaannya, memang ada akta pendirian yang cukup mudah, nggak perlu izin yang ribet-ribet segala. Nah, tapi dalam pelaksanaannya dia harus memiliki izin-izin yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya, lawyer itu ada sertifikatnya. Tidak bisa orang sembarangan jadi lawyer, seperti itu. Oke ya, itu pertama. Terus kemudian juga ada ketentuan mengenai NPWP dan lain-lain. Itu firma. Dan sekali lagi, kalau ada yang bilang bahwa firma itu penghasilannya kecil, Hasegaf ini penghasilannya luar biasa. Mobilnya aja macam-macam ya. Itu belum Hotman Paris. Luar biasa lagi. Punya kapal selam sendiri soalnya Hotman Paris. Oke. Yang mana hal ini kemudian memunculkan pertanyaan yang kedua yang saya ajukan terhadap mahasiswa yang memiliki NPM genap. Ya, seperti biasa nanti juga dijawab pada lembar ini absensi seperti biasa pada Google Form. Pertanyaan yang kedua cukup sederhana juga sama dengan yang pertama tadi. Karena pertanyaannya simpel sih. Jadi menurut kalian itu firma ya. Firma yang ada di Indonesia ini dasar hukumnya kan ada di KUHD, ya kan? Dasar hukumnya ada di KUHD. Pertanyaannya sederhana aja ya. Pasal berapa? Dasar hukum firma. Pasal berapa? Dan menurut kalian masih pantas nggak diberlakukan di Indonesia? Apakah menurut kalian firma itu masih ada di Indonesia pantas-pantas saja? Ataukah udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman? Haruskah sampai jadi PT gitu atau gimana? Coba jawab berdasarkan pandangan saudara. Saya tunggu pada Google Form-nya. Next. Oke. Kita lanjut sebentar. Nah, next terakhir, CV, saya hanya akan memberikan gambaran sederhana. Berbeda dengan yang dua tadi sebelumnya, CV ini udah mulai rumit ya. Kalau tadi kan beberapa orang, terus kemudian sepakat nih pakai nama satu orang untuk kemudian menjalankan usaha. Nah, kalau CV, ini ada lagi nih, udah ada kayak semacam dua organ yang berbeda. Kalau tadi kan tanggung renteng nih, semuanya nih 10 orang di satu. Kalau ini ada lagi, udah ada dua organ yang berbeda. Ya, ini sekutu komanditer sama komplementer. Nah, apa yang membedakan? Jadi kalau dalam CV itu atau Commandeer Vennootschap ini, dia ada sekutu komanditer. Jadi orang yang menjalankan CV tadi. Sama juga ada yang sekutu yang sifatnya komplementer. Orang yang kasarannya cuman ngasih modal doang. Oke. Ini yang membedakan. Emang bedanya apa sih? Jadi kalau dalam sekutu komanditer ini, dia yang menjalankan perusahaan. Artinya apa? Ketika perusahaan merugi, dia harus tanggung jawab. Termasuk sampai ke harta-harta pribadinya. Berbeda dengan sekutu komplementer. Dia misalnya nih, cuman kamu tak bantu 10 juta, ya udah. Dia kalau dapat profit ya nggak lebih dari ya sesuai dengan jumlah uang yang dia masukkan ke dalam tadi, CV tadi. Kalau dia rugi ya paling maksimal ya 10 juta uang yang dia pegang tadi. Seperti itu. Itu komplementer. Rugi nggak? Ya rugi, tapi ruginya nggak parah-parah amat. Beda dengan sekutu komanditer, ya. Syaratnya apa sih? Saya yakin di sini ada teman-teman yang udah tertarik ya. Apalagi yang mungkin kalangan-kalangan yang pengen nyoba usaha bisnis, CV ini yang paling sering digunakan. Kebetulan saya juga pernah menjabat sebagai staf hukumnya
hilirisasi dan inkubatornya Ubris juga pernah bantu nih, ada anak-anak muda yang dia usaha buat yang namanya apa ya kemarin, glam, lampu gravitasi. Nanti kan bisa browsing aja di websitenya Ubris. Nah, itu dia saya bantu dulu untuk buat CV, saya kasih permohonannya caranya kayak gimana, pengajuannya gimana. Nah, dan yang enak dari CV apa? Rata-rata anak muda juga bisa kok, nggak harus orang-orang yang sudah 21 tahun ke atas, nggak perlu. Orang-orang muda juga bisa. Kalian juga bisa kalau mau. Nah, caranya gampang sih. Kalian cuma perlu KTP, 17 tahun ke atas berarti ya. Minimal 2 orang, terus mengisi formulirnya, terus fotokopi KTP, KK, terus NPWP, PBB tempat kantornya berada, sama kalau misalnya kantornya masih ngontrak, ya surat kantor kontrak. Gampang kan? Saya hitung-hitung mungkin nggak ada sampai 2,5 juta kali kalau mau bikin CV. Jadi bagi yang tertarik bisa seperti ini caranya. Nah, kira-kira sampai itu aja ya. Oke, kira-kira sampai itu aja. Barusan itu merupakan cara pendirian CV. Next kita akan bahas secara lebih mendalam pokok permasalahan atau mungkin inti utama dari hukum bisnis ini, yaitu adalah PT atau perseroan terbatas. Ini merupakan jenis perusahaan yang paling umum dan yang paling standar, yang sudah berbadan hukum tepatnya. Nah, untuk 2 pertanyaan tadi, silahkan dijawab pada media yang sudah disediakan, yakni Google Form. Kalian cuma punya waktu yang terbatas sampai perkuliahan ini berakhir. Yang saya beri kelonggaran, yakni dari awal perkuliahan sampai selesai, ada sekitar 2 jam. Oke? Nah, bila ada pertanyaan dalam pelaksanaan perkuliahan ini, silahkan jangan ragu-ragu, tanyakan pada WhatsApp yang sudah disediakan, grup WhatsApp. Saya juga akhir kata saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata atau mungkin penyampaian yang kurang jelas, karena memang kita masih dalam kuliah daring seperti ini. Terkadang mungkin materi yang saya sampaikan kurang sempurna, tapi jangan khawatir, saya akan tutupi dengan cara menambahkannya dalam kolom chat. Jadi kalau misalnya kalian bingung, silahkan chat di grup ya. Saya rasa hanya itu saja. Saya tunggu jawaban kalian pada media yang sudah disediakan. Sekian dan terima kasih. Selamat